terbaik untuk game kali ini. Yap, langsung saja kalau begitu ini dia game kedua di antara Kisena versus Bigatron Peta. Oke, menuju ke arah linknya masing-masing, tapi ini menjadi satu sambutan ya dari seorang Audi CS. Iron Hook-nya langsung connect menuju ke arah seorang Violence, meskipun memang gak bisa memberikan satu instant kill di early game, tapi untuk melakukan recall itu cukup membantu menghilangkan sedikit space, dan tarikan berikutnya menuju ke area purple buff masih sangat berhasil, dan Jasgar ternyata kali ini bakal bermain dengan cukup agresif untuk memberikan satu penculikan, dan nampaknya masih belum berhasil untuk mengadu retribusinya Tempest of Blood. Namun sayangnya kali ini Aether harus menjadi korban pertama di tangan Bigatron. Oke, ternyata mereka ditabrak balik di awal game oleh Bigatron Peta. Di atas pertempuran antara Pagito dan juga Yuzong akan sangat pasangan panjang sekali. Belum ada satupun orang yang join ke dalam tim fight karena mereka masih fokus di dalam lane masing-masing. Dan Ini sebenarnya dari keduanya fight early-nya ya, bisa aku bilang sebenarnya agak kesusu sih untuk fight early. Tapi beda cerita kalau Juliani udah level 3, itu akan lebih spike lagi. kita lihat damage yang banyak banget bisa dibilang masuk kali ini ke dalam tubuh dari seorang Aether. Belum terlalu tanky pastinya di level yang keempat. Meanwhile, kali ini kita melihat juga bagaimana dari seorang Gamora harus benar-benar mempertahankan ke arah mid lane-nya. Setup dibuat ke arah objektif Turtle, tapi belum ada inisiasi. Meskipun Psycho udah berada di level yang ketiga. Nih, satu poin kill pertama tadi juga sangat penting untuk mereka ya. Setidaknya menghambat untuk pergerakan dari Aether, karena Aether dengan penggunaan Karina apabila berada satu level di atas yang lain aja, Karinanya udah sembarangan banget itu, Pak. Sakit keras, waduh. Capek, Pak. Mulai ditarik, dan kali ini sempatkah dia pergi dari tersebut udah level 4. Tapi fatalingnya tidak sempat dikeluar. Ini free turtle sih harusnya. Dan ini Audi CS ya dengan Franco-nya nih top tier, Pak. Dia udah menarik keluar dua tim dari bagan MDL, Pak. Benar-benar. Udah dua tim dipulangin gara-gara Franco-nya dia. Coba. Jadi apakah kali ini RRQ juga akan tersedat dengan Franco-nya Audi CS? Oke. Dan juga memecahkan ya, setelah dari kemarin masih 2-0 ya. Apakah akan menjadi satu sama untuk kali ini? Let's see. Mat di bawah, Mas Santuy dan juga Audi CS menghantarkan informasi ada Karina numpang lewat aja tadi. Ya, sedikit informasi saja dari Bigatron untuk mengetahui keberadaan dari teman-teman RRQ Sena. Namun, kali ini pergerakan dari seorang Aether mungkin ya, yang cukup berani hanya untuk memberikan presence-nya aja dan langsung kembali lagi ke area teras rumahnya. Dan ini kita melihat juga beberapa emblem yang diamankan oleh kedua tim. Waduh, ini langsung aja coba lihat, cukup pede kali ini dari Virnocure memberikan damage ke arah Aether. Jadi tergantung sepower apa Pak Kitonya, makanya aku bilang tadi. Tapi kalau dari emblem Pranata ternyata ada tambahan satu movement speed yang diambil dengan 2 attack speed pastinya di talent keduanya. Jadi menurut aku untuk survive agak oke lah ya, apalagi dia pakai Electro Flash. Jadi larinya lumayan cepat. Oke, berarti untuk escape-nya bakalan lebih mudah untuk seorang Pranata dari segi emblem yang dia bawa. Dan kita melihat juga seorang Jasker yang kali ini enak banget mobilitasnya. Jadi bisa menahan pergerakannya sejauh ini. Dan menunggu juga untuk momen-momen dari seorang Violence ketika adanya team fight. Cuman temponya melambat banget di game kali ini. Mereka sama-sama cuman pengen memancing, kalau dapat oke kita gas, kalau enggak, kalau resikonya besar mereka bakal sabar banget. Seperti saat ini dilakukan oleh seorang Justin nomor lain. Psycho harus dikembalikan ke arah base, dan satu Black Dragon Form langsung dibuka hanya untuk mengusir. Kan seperti ya tadi, pemain Bigatron Peta bisa mendapatkan satu player yang ada di area XP lane-nya. Tapi Psycho keculik tadi di bagian lainnya ya. Yep. Karena memang kalau kita lihat tadi di top lane defensif, Justin ini lumayan oke. Dia udah bikin linknya tadi maju ke depan pakai Tempest of Blade. Jadi nggak ada Tempest of Blade. Pertanyaannya, nggak ada Tempest of Blade mau di fight atau enggak? Kalau misalkan enggak ya sama aja gitu. Wait, ada yang ketarik tuh, Violence dengan membanting langsung fatal link-nya connect ke arah 2 player, tapi Violence masih bisa selamat. Federized Track terlalu maju wings by wing, tapi Atlasnya berhasil diamankan. Iya, Swatalingnya udah begitu bagus, namun sayangnya belum ada backupan damage yang terlalu terasa dari teman RRQ, membuat Bigatron harusnya ini safe banget buat ngedapetin objektif mereka berikutnya, yaitu seekor turtle. Dan ini menambah lagi tentunya dominasi yang udah mereka buat dengan 4 eliminasi, dan bahkan di area bawah kita melihat seorang Matt berhasil menambahkan eliminasinya lagi ke dalam seorang Psycho. Namun Pranata akan memberikan misi bahwa sebenarnya Audi CS mereka akan cukup tenang dalam 10 detik ke depan dengan gak adanya Franco.
Ini wave minion oke, Gamora udah hadir. Setidaknya memberikan backupan agar menghilangkan satu wave minion ini. Tapi dari yang berbeda, coba lihat. Fear No Cure mengganggu pattern farming yang dimiliki oleh Aether. Dan Aether tertinggal cukup jauh ya. Set ini bahaya sih sebenarnya dengan invasi-invasi dari Fear No Cure. Tapi kalau kita lihat, dari itemnya ternyata Fury Hammer untuk Fear No Cure ya. Jadi ada penetrasi, ada physical damage juga. Langsung ke arah Bloodlust. Bisa untuk sustain juga nantinya dan poking damage yang mengerikan banget. Sementara kalau kita lihat dari Aether, oke, dari Total Armor dan Molten Essence, ini dua item pecahan ya yang memang penting banget sebenarnya untuk jungle tank. Yep. Waduh, kaget ya. Ini siapa sih yang gak kaget masuk ke dalam rumput atau ada cumi-cumi gitu. Ini ada Atlas. Ada Atlas lah, banting ini gue. Ya, dan kita melihat juga bagaimana di area atas Fear No Cure menghadapi satu pemain, itu seorang Justin. Dan lihat space creating yang dia buat kali ini berhasil mendapatkan outer turret harusnya tanpa ada gangguan. Meanwhile, di sisi lain juga Bigetron masih bisa memberikan pressure khususnya ke arah seorang Melissa. Bahkan juga seorang Jaskar kali ini mencoba ngedapetin outer turret mid lane. Yep. Oke, tapi Fear No Cure sepertinya sangat mengowning area yang dia miliki di lane yang dia hajar dari tadi. Tapi di tengah ada lagi outer tower yang berhasil dihancurkan sejauh ini. Pemain Bigetron Beta mereka menguasai seluruh lane. Dan sekarang ada satu gebrakan lagi yang ada di bagian bawah. Siap counter langsung bisa, tapi ditarik. Hey, Audi CS pun harus mengeluarkan flickernya guna untuk menyelamatkan diri. Lihat, 3 outer turret sudah berhasil dihilangkan dan mungkin masih ada pressure-pressure yang coba untuk diberikan dari seorang Fear No Cure, terutama cutting wave minion yang begitu jauh. Ini menandakan dominasi yang begitu kuat dibawa oleh Bigetron di game kali ini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga buat Araki ngebalikin keadaan. Momentum yang masih diharapkan oleh seorang Violence ataupun Psycho yang diharapkan bisa mengambil hero-hero backliner dari Bigetron. Sebenarnya yang penting disiplin sih dari Bigetron. Dia unggul jauh banget ini. Ya, Kita 5.000 dan Turtle yang coba untuk defense sebenarnya malah. Weh, Fatalinya. Dan juga berhasil tadi seperti mendapatkan langsung ke arah dari Parsia. Di mana sekarang 2 player yang dimiliki oleh Bigetron Beta berhasil dihancurkan. Audi CS nggak dapat ke arah siapapun. Tempest Play dikeluarkan, tapi pedangnya sangat-sangat bisa diambil semuanya. Cukup cepat permainan dari Jaskar. ditusuk dari berbagai arah yang berbeda ya. Dan itu connect ke arah beberapa pemain sekaligus. Ngebuat Araki sana yang tadinya udah punya kesempatan mungkin untuk mendapetin karakter lordnya. Kali ini mereka harus lebih sabar lagi, menahan lebih lama lagi. Dan Bigetron gak boleh membuka celah lagi kalau misalnya mereka ingin mendapetin game kali ini. Menurut aku powernya di Fear No Cure sih. Jadi gimana caranya Fear No Cure ini cut jalan. Kalau misalkan dia coba untuk split, mungkin ya bisa aja dapat inner. Tapi Weh. Curse of Crow, Energy Impact, kena dua-duanya. Ih, sakit. dan Bloody Hand juga tadi barusan. Iya. Udah nggak bisa kabur lagi. Itemnya bingung. Udah lepas HP guys. Udah lepas sampai, oke, saya pasrah gitu kan. Tapi kali ini kita melihat juga perjuangan dilakukan oleh kedua tim di mana Audi CS berhasil mendapatkan satu pemain di sana dan mencoba untuk memberikan pressure tambahan ke arah Psycho mungkin dengan HP yang begitu terbatas. Dan yes, itu dia Turtle yang berhasil diamankan. Nah kayak ini Bigetron Beta pun berhasil untuk mendapatkan lagi ke arah satu lord. Setidaknya ini akan mendobrak lagi ya pertahanan yang dimiliki oleh Araki Sena. Apabila mereka ingin memenangkan, mereka hanya tidak boleh blunder seperti di game yang pertama tapi Araki Sena hanya tinggal menunggu momentum sih sebenarnya. Dia punya Atlas. Iya, bagaimana nanti fatalingnya. Karena sekali yang momentumnya jalan, ini sisinya pasti bakal lama banget. Lu dibanting, di knock up lagi sama Psycho. Ditabrak-tabrakin banyak banget, Pak. Knock up Yuzong. Knock up Yuzong Waduh. juga ada Furious Drive-nya. Banyak banget. Cuman momen yang dibutuhkan itu agak susah sih menurut aku karena Gamora pasti ada di bagian belakang. Kalau misalkan Gamora ketangkap berarti memang posisinya yang buruk. Cuman kalau misalkan memang akhirnya Gamora pun tertangkap, itu menurut aku udah target lock. Dia akan ngincar mungkin hanya Gamora. Kalau emang mau ngincar ke backline ya. Yes. Dan bagian depan ini udah pada jadi agak sakit juga pastinya. Nanti kita akan lihat defense dari RRQ Sena. Iya. Kali ini bakal menjadi penentuan ya untuk RRQ defense seperti apa. Apakah mereka masih bisa mempertahankan base turretnya dengan Federal Attack yang langsung dibuka. Connect pastinya untuk beberapa damage-nya tapi belum terlalu bisa untuk mendapatkan eliminasi dan locknya pun bisa ditahan sampai ke bagian depan. Namun masih ada wave minion yang harus diperhatikan oleh RRQ. Violence mencoba untuk mengejar ke arah satu pemain di bagian belakang masih belum berhasil dan satu Iron Hook dari seorang Audi CS connect ke arah minion saja. Kenceng banget tadi Atlasnya, Pak. Makanya dia Perfect match. dari Artinya base kan banyak. malah. Dari base dia dapetin movement speed tambahan terus dia pakai perfect match nya. Ya. Oke, ini Magic Sentry udah dikeluarkan tadi ya. Cuman kosong ternyata di area dari bawah. Mereka harus menggunakan lagi di arah yang berbeda seperti
Untuk kali ini dengan skin terbaru yang digunakan oleh Yuzong bagus banget Pak. Yuzong sama Kagura tuh aduh. Hanya. Exorcist ya. Saya belum punya lagi dua-duanya. Waduh, kode ya. Iya, 40 demandnya banyak soalnya. 40 boleh dong di give 40. Ya ntar saya mau gacha dulu ya. Oke. Siap. Jangan mau give minta 40 ya. Ya mau pamer dulu ah. Asik. Nah, Boleh. ada Lim kan lu banyak juga Lim. Nggak ada Pak. Eh, Serius habis. hilang dah tuh. Diamond yang tersisa. Oke, mereka mau konsel kah? Enggak, ternyata. Tapi itemnya, Lim. Oke, Hunter Strike ternyata untuk Yuzongnya juga dari Justin nih. Adanya tambahan movement speed pastinya nanti ketika stacknya udah terbuka. Tapi ya, Link dari Jasgar udah mulai sakit nih. Udah ada Windtalker bersakra Fury dan Endless Battle. True damage yang diperlukan banget untuk ngebocorin frontliner-frontlinernya dari teman-teman RRQ. Tapi kalau kita lihat dari Aether, matchup jungle-nya, dia punya Blade Armor juga sih yang menurut aku efektif banget ketika berhadapan dengan Link. Karena Link itu mengandalkan critical dan Blade Armor ini mengurangi damage critical yang dikeluarkan dari targetnya nanti. Dan mungkin kalau kita lihat dari marksman ya, ini agak sedikit perbedaan di mana sudah ada Wind of Nature yang dimiliki oleh Pranata, safety banget. Sementara kalau dari Brody-nya, Matt dia belum ke arah sana. Mungkin nanti akan nge-build ke arah Wind of Nature juga, tapi sekarang belum. DHS dulu. Bisa DHS sebenarnya bisa ke WON juga loh. Harusnya ini. WON sih. Bisa WON, bisa DHS. Ntar kita lihat aja item seperti apa yang akan dijadikan. Karena Matt-nya udah mulai fokus juga untuk memberikan damage ke arah dari Lord. Untuk mau adu-aduan retri, ini Jasgar pasti akan menang banyak. Dia udah level 15 Pak. Poin retrinya kan jauh lebih besar. Walaupun untuk Aether sendiri menggunakan ya damage layer yang mungkin damage to monsternya jauh lebih besar gitu loh. Tapi ya tetap aja Pak. Dia level 13. Poin retrinya di bawah. Mungkin ini balik lagi sih, tergantung CC yang dimiliki dari kedua tim. Ngadu retri, oke, retri akan dimenangin sama Jasgar mungkin ya, karena kita lihat damage retrinya lebih besar, dia Link juga bisa tembus offlane. Tapi beda cerita kalau kena stun. Ya, jadi ya balik lagi nih ke yang CC yang dimiliki, entah itu dari BTR mungkin ke arah Finocure, ke Aldi, atau dari RRQ, Violence, atau Justin, atau Psycho. Nah, ya kita melihat juga bagaimana pergerakan dari seorang Violence dan Jasgar yang tiba-tiba saja bisa mendapatkan ke bagian belakang Kaget, Psycho. Entah dari mana, mungkin ditambah juga bantuan dengan Pedar Attack yang tadi sempat dibuka oleh seorang Gamora, tapi itu sangat berhasil untuk bisa Big Gatron punya kesempatan ngedapetin lotnya tanpa adanya kontes. Ini free sih, harusnya free, karena ya udah nggak ada Psycho, susah banget, damage outputnya akan kurang. Tapi kalau kita hitung defensif sebenarnya dari teman-teman RRQ juga nggak terlalu banyak loh. Psycho dengan Julian ini bukan tipe hero yang bisa clear secara cepat. Jadi dia mengandalkan basic attack mungkin dari Pranata ataupun spam skillnya mungkin dari Justin juga yang mau tidak mau harus ikutan untuk melakukan clear. Namun ketika Justin atau siapapun nanti yang ikut turun melakukan clear minion, itu akan show, akan kelihatan, dan itu yang membuat nanti informasi didapatkan dan akhirnya ya momentum bisa diciptakan oleh teman-teman dari Bigetron. Oke, ini dia waktunya. Pemain dari Bigetron Betra. Mereka siap untuk menabrak lagi pertahanan dari Alkisena. Clear wave minionnya memang sangat-sangat didisiplinkan sekali. 3 lane akan langsung dijalankan secara bersamaan guna untuk bisa menabrak masuk dan juga menghancurkan 3 best turret yang tersisa. Dari arah Kisen akan ketembus atau tidak? Coba lihat sak merah dipertahankan sekalinya. Numpuk nanti kena perut mungkinnya. Akan sakit sekali tapi tidak kena siapapun kecuali dari wave minion. Coba lihat di bagian tengah. Matnya masih menghilangkan 1 gerobak UMKM tapi Iron Hook-nya nggak kena siapapun. Violent! Kena lagi karena Audition dan Audition sepertinya tertinggal di area tersebut, tapi untungnya masih ada flicker. Sempat untuk pergi tapi Lordnya tertinggal sendirian di belakang. Coba lihat Firnokil melakukan hal yang sama seperti di game yang pertama. Ya, masih bisa mempertahankan sejauh ini tapi lihat video yang dibuka masih belum berhasil mereka siap pun, namun mereka bisa mendapatkan beast turretnya di area mid lane. Finocure masih coba memberikan zoning out lebih banyak lagi dan Violence gak bisa berbuat apa-apa untuk beberapa waktu ke depan karena potong hijau sudah digunakan di momen sebelumnya. Belakang coba lihat Firnokil melakukan hal yang sama seperti di game yang pertama. Ya, tahankan sejauh ini tapi lihat video yang dibuka masih belum berhasil mereka siap pun, namun mereka bisa mendapatkan beast turretnya di area mid lane. Finocure masih coba memberikan zoning out lebih banyak lagi dan Violence gak bisa berbuat apa-apa untuk beberapa waktu ke depan karena potong hijau gunakan di momen sebelumnya. Dan satu tempat top lane dapat berhasil untuk menusuk ke arah 2 pemain, membuat hanya seorang Violence saja yang tersisa kali ini mempertahankan semuanya untuk game yang kedua, dan Hilal sudah wipe out dari Bigetron Beta dan menjadi satu sama yang pertama di babak playoff. Wow. Oke. Finally ya,
akhirnya Akhirnya. ada best of three yang berjalan.